Siji, loro, telu. Assalamualaikum, ketemu lagi di dialog kita. Oke, sore hari ini kita kedatangan tamu dari teman kita sendiri, dari circle kita juga yang punya hobi yang sama ya Mas ya. Iya, benar-benar Mas. Dia seorang pebisnis juga, bisnis muda, tapi sekarang di Kalimantan Selatan. Di Banjarmasin. Di Banjarmasin. Salah satu anak muda yang berani keluar dari zona nyamannya, karena Mas Hari ini sebelumnya di Tayu. Ya, di Tayu. Di Tayu ya. Memang asli Tayu ya. Asli Tayu. Tapi karena punya keberanian dan punya kemampuan, dia memberanikan diri untuk berbisnis di Kalimantan. Sudah lama Mas? Sejak tahun 2016 Mas. 2016 sampai sekarang alhamdulillah jalan. Terus apa yang membuat pilihan Mas Hari ke sana? Nah, jadi sebelumnya saya pindah sebelum ke Kalimantan di Banjarmasin, sebelumnya kita di Sampit Mas. Oh, Sampit. Di Sampit, terus di Pangkalan Bun, terus pindah ke Banjarmasin. Kenapa saya pinginnya di Banjarmasin Mas? Soalnya di sana saya ingin mengembangkan parfum. Di sana kan mungkin masih bisnisnya parfum ya? Parfum. Iya, parfum anggota biar wangi Mas. Okay. Kita mengharumkan semua, meramaikan khasanah perparfuman. Sejak 2016. 16 okay. Saya di Sampit itu sebelum di Banjar. Kalau di Banjarnya tahun 2018 Mas. Oh, berarti 2016 di Sampit, yeah. 2018 di Banjar. Iya. Yang saya mau tanyakan itu otomatis dari anak muda daerah seperti di Kota Pati berani tiba-tiba langsung ke Sampit. Yeah. Apa sih yang menjadi dasar Mas Hari untuk tiba-tiba aku pengen ke Kalimantan? Apa karena nggak bisa ngembangin di Jawa sendiri, di rumah sendiri gitu? Oke, terima kasih pertanyaannya Mas. Jadi sebelum saya Sampit tuh ada teman saya yang ngajakin ke sana untuk kita belajar parfum. Di sana pasarnya itu kan belum ada kan parfum refill di sana, terus kita belajar berjualan di sana ya sama juga Mas, kita dari nol. Jadi dari buka lapak juga sampai sekarang ya harus ada berani dan nama teman saya Mas di sana Mas. Jadi nggak saya sendirian. Dulu kongsi. Ya, pertama Wadongan. Jadi kita kerja di sana, yuk kita ini. Terus kalau udah matang baru kita buka semuanya. Tapi sebelumnya di Pati udah pernah bikin itu atau belum pernah. Tapi benar-benar baru ya, usaha baru. Baru betul. Dan sebelumnya di Malang kan saya ini kuliahnya di Malang Mas. Iya, jadi di Malang juga usaha laundry semuanya tuh alhamdulillah gulung tikar Mas. Ya, nah akhirnya ke itu parfum ya. Maksudnya gini. Apa? Jenengan nih kan menurut saya saat pertama kali ketemu jenengan itu kita nggak banyak ngomong. Baru kali ini tadi kita sempat ngobrol. Ternyata saya punya pandangan yang keren tentang Mas Hari, seorang yang mau terbuka, mau memberikan pengalamannya untuk di-sharingkan ke teman-teman semuanya di sini. Karena menurut saya sekali lagi kebiasaan yang saya tahu itu anak-anak muda sekarang itu lebih larinya ke rumah, maksudnya punya usaha tapi di daerah. Tapi Mas Hari sudah mau berani sekali, yang nggak tahu Sampit, yang nggak tahu Pulau Kalimantan, beliau berani. Ya itu dia. Jadi memang sebenarnya Indonesia itu luas ya. Luas Mas. Iya. Jadi tidak hanya di Pati, nggak hanya di Tayu, nggak hanya di Semarang, di Jogja, Jakarta, Surabaya. Tapi memang orang Indonesia ini betul-betul seperti Mas Hari menurut saya. Mas Hari, sekali lagi saya tanya, kenapa katoknya kok bolong? Wah ini nggak ini celana kenangan waktu saya masih gembel ini Mas. Jadi ada cuma ini. Sebagai info, saya kenal Mas Hari itu karena sama-sama kita suka Vespa. Iya, alhamdulillah ya. Mas Hari suka Vespa dari umur sejak SMA Mas. Dari SMA. Berarti Mas Hari duluan. Karena SMA. Saya itu dulu suka itu waktu kuliah. Suka Vespa Sprint tahun 78 masih ingat. Warna biru. Karena punya saudara, saya dipinjemin, dia lulus,
Jadi pinjam ini buat kuliah. Masya Allah itu. Ya, tahun 2000 apa ya, pokoknya tahun 2000-an lah. Itu kenangan saya 2 tahun di sana. Dan saya sebenarnya sudah suka Vespa dari dulu, cuman karena nggak punya uang mau minta ke orang tua juga nggak bisa. Dan tiba-tiba saya masuk ke circle Vespa itu 2021 kalau nggak salah. Karena temen juga, akhirnya sampai sekarang. Dan sama-sama mungkin saya Mas Heri itu karena apa ya, filosofi Vespa itu menurut saya memang dari sesuatu yang sederhana ya. Iya. Sesuatu yang sederhana, tapi sekarang saat ini tuh bisa menjadi sosial baru. Iya. Karena sekarang Vespa nggak bisa dibilang itu milik orang middle ke bawah. Iya. Karena semua rata-rata di selebgram maupun di artis pun sekarang banyak yang pakai Vespa. Nek fenomena ini Mas Heri itu motornya pertama kali apa? Motor saya pertama kali Vespanya. di Excel itu Mas. Excel warna putih ini ya, itu pertama kali saya. Dan sebelumnya saya pakai Vespa juga bolehin sama orang tua saya, kan kesannya orang Vespa kan mandangnya Vespa kan, mohon maaf kan, yang gembel tuh, yang ekstrim gitu loh. Terus ternyata kan Vespa ini banyak jenisnya, dan alhamdulillah yang saya kenyamanan sama klub Vespa tuh orangnya nih asik-asik apa adanya Mas, nggak munafik sih menurut saya, mendukung. Iya, itu yang saya suka daripada ikut-ikut yang lain yang saya ikutin selama ini itu. Ya meskipun saya itu baru 2021 waktu saya pindah dari Solo ke Pati, Ya. saya lagi bermain Vespa. Akhirnya saya ketemu teman-teman juga satu kantor, terus saya itu bareng-bareng, dan saya menemukan sesuatu hal yang menurut saya tidak pernah. Saya dulu suka, memang dari dulu memang suka motor ya. Motor dulu, kalau zaman dulu waktu masih di Solo itu saya masih suka naik ke Taumangu, tapi saat saya masuk di Circle Pati, saya ketemu teman terus dikasih Vespa. Ada Vespa, saya langsung mungkin saya punya ingatan waktu saya zaman kuliah dulu. Respect. Terus sekarang Mas Heri liburan ya gimana? Ya saya di sini, istri di Pati, di Tayu, anak di Tayu, jadi setiap 3 bulan sekali saya pulang Mas. Jadi kangen sama anak sama istri gitu ya. Jadi emang sebelumnya saya usaha tuh emang saya udah konsepkan, jadi nanti kalau kita udah usaha dan punya anak, jadi kita ada waktu luang buat istri sama anak, jadi emang sudah jadi gitu. Dan saya nih baru nikah Mas, 2019 akhir saya baru nikah Mas ya. Sebelumnya kita bangun supaya nanti habis nikah kita juga bisa bernapas lah Mas, kalau menurut saya gitu loh. Dan alhamdulillah ini mohon doanya buat Mas Koko, mungkin Oktober saya buka usaha parfum juga di Kediri. Oh di Kediri, ini cabang berapa? Wih gila, Pati satu. Pati belum aja, Pati saya punya kantor Mas. Kantor buat medsos ya, untuk buat medsos. Cuman di Sampit ada? Ya, di mana, di Banjarmasin, di sawah di Kediri ini, sama di Pati ini kantor. Oh gitu. Keren. Ya Bisa menjadi motivasi buat anak-anak muda sekarang. ya, saya pesan sama anak muda ini Mas, jangan putus asa. Kebanyakan anak muda sekarang nih, mohon maaf ya, banyak generasi TikTok. Jadi pengennya nih yang instan, nggak mau jatuh bangun. Padahal hidup tuh nggak cuma tik dan tok ya. Kan kadang ada tag, ada tag, Ya. ada tuk, ada tok ya kan. harus TikTok juga. Cuma saya memang melihat generasi muda sekarang ini, fenomena yang terjadi di anak-anak muda itu sebenarnya mereka punya keberanian yang lebih. Iya. Iya. Cuman secara mentality yang saya Betul. kurang ya. Betul. Karena mereka hanya berpikir bahwa gimana saya mendapatkan cuan, saya mendapatkan keuntungan, Betul. hanya dengan berpikirkan satu konsep saja. Betul. Jadi tidak melihat dampaknya. Dampaknya seperti itu ya. Jadi mereka bisa mengalihkan segala cara untuk bisa eksis. Kadang kita juga mengakui Mas, kadang anak muda sekarang juga kadang lebih pintar daripada kita. Jelas. Generasinya cuma ya kayak gitu ya, saling apa, kita melengkapi, mana yang kurang ya pilih. Ya. Ya karena zaman dulu saya nggak ada TikTok, zaman dulu nggak ada Instagram ya. Jadi semua dijual secara manual. Betul, konvensional. Tapi sekarang semua
beralih ke online. Untuk menghadapi online, Mas Heri sudah mempersiapkan jualan online itu? Sudah, untuk mengikuti tren sekarang saya Mengikuti itu berarti Mas Heri orang Bali atau orang orang Kayu? ini orang Kayu, orang Sayu orang Kayu tapi kok kayak orang Bali ya, orang ini orang Tabanan, Ya, ya. Tabanan. Ubud. orang Tabanan ya, mengikuti Suaranya kayak orang Bali. ya getut nyoman. Dari tadi saya menggelitik itu ada tik-tiknya itu kalau ngomong. Ya. Oke, terusin lagi Mas. Ya, mengikuti juga Shopee, terus TikTok Shop juga kita mengikuti. Gitu ya. Ya. Karena memang regulasinya kita diarahkan ke sana. Iya betul. Jadi yang anak-anak generasi sekarang tuh kita dituntut tak suruh apa ya? Kita seperti ini ya, kita ngikutin yang asal yang positif Mas. Jadi saya ikutin aja. Tapi deh. dampaknya ada nggak Mas? Alhamdulillah ada. Yang penting konsisten. Pasti Oh, ada gitu. tuh, ada. Itu awalnya agak belajar dulu ya. Betul, 1 bulan 2 bulan ya kurang lebih masih nol masalah, tapi 3 bulan udah ada nilainya. Sekarang saya mau nanya lagi kembali ke Vespa Mas. Apa Mas? Mas Heris itu di sana juga punya komunitas juga. Ya, saya punya. Sama juga rasanya yang dirasakan di komunitas khususnya di Pantai. Sama di Vespa tuh kita saudara Mas kalau menurut saya ya. Jadi yang dimana kita komite bijak lah di situ, kita harus bisa menghargai orang lain. Tapi saya di Banjarmasin juga alhamdulillah teman saya juga banyak, circle kita juga banyak, asal kita bisa membawa diri kita seperti apa gitu. Saya kenal Mas Heri itu waktu kita ngobrol di Omah kuno. Omah kuno, betul Ya, sekali. di sore hari kalau nggak Iya, salah. sore hari. Saya banyak ngomong waktu itu Mas. Iya. Karena mungkin lapar kan. Iya, sampai juga capek kayaknya Mas Iya. ya. Kalau Habis lapar pulang makan. kerja ya. Iya. Setelah makan saya pulang, Iya. jadi nggak begitu banyak. Baru ngobrol banyak itu di sini tadi guys. Ya. Jadi kita ngobrol banyak, kita lucu-lucuan juga tadi. Terus kita juga ngomongin orang, tapi nggak salah sebutin ngomongin siapa. Iya. Biar orangnya sendiri nanti yang nyari sendiri. Sekali lagi obrolan ini awal-awal dulu, nanti kita bisa ngobrol lagi untuk session berikutnya. Semoga hasil dari sore hari ini menjelang petang, menjelang maghrib nanti bisa di-upload di YouTube-nya Siap. Mas Topan. Topan siap. YouTube-nya Mas Topan apa namanya lupa saya. Jurnal Topan ya. Jurnal Topan. Jurnal Ya, Topan. Sekali lagi klik Jurnal Topan. Jurnal teman di seri Dialog Kita. Ya. Ketemu lagi di sharing dialog kita. Sampai jumpa. Cinematic.